Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizeli Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita baru nih guys, dari Arsenal mulai oleh dengan kembali ditahan imbang Brentford 1-1 setelah di laga sebelumnya menelan kekalahan. Sementara itu Real Madrid juara Piala Dunia antar klub dan ini juga jadi trofi ke-100 mereka sejak berdirinya klub. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Piala Dunia antar klub nih guys. Ada Flamengo yang berhasil merebut tempat ketiga setelah mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-4. Sedangkan di partai final ada Real Madrid nih guys yang berhasil menyabet gelar kelimanya setelah membantai Al Hilal dengan skor 5-3. Di laga ini juga nih banyak menyajikan momen dan drama yang menarik loh guys. Penasaran seperti apa? Tonton sampai habis ya. Flamengo bertanding melawan Al Ahly dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antar klub. Hasilnya klub asal Brazil ini meraih kemenangan dengan skor akhir 2-4. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan hasil imbang 1-1. Masing-masing gol dari kedua kubu dicetak lewat penalti Gabriel Barbosa di menit ke-11 dan Ahmed Abdelkader di menit ke-37. Sedangkan di babak kedua, Al Ahly sempat berbalik unggul lewat gol kedua Ahmed Abdelkader di menit ke-60. Beruntung Flamengo bisa bangkit dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan melalui brace Pedro Guilherme dan 1 gol Gabriel Barbosa. Dengan hasil ini maka Flamengo dipastikan merebut tempat ketiga Piala Dunia antar klub. Real Madrid meraih kemenangan telak dalam laga final Piala Dunia antar klub menghadapi Al Hilal. Bertanding di Prince Moulay Abdallah Stadium, Karim Benzema dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan skor 5-3. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor 2-1 lewat gol Vinicius Junior, Federico Valverde dan Moussa Marega. Di babak kedua, El Real terus menambah pundi-pundi golnya. Terbukti El Real mampu menambah 3 gol lagi lewat Karim Benzema, gol kedua Valverde dan Vinicius Junior. Sedangkan 2 gol Al Hilal dicetak lewat brace Luisano Vieto di menit 63 dan 79. Pada gol kedua Vieto, Eduardo Camavinga melakukan kesalahan dengan gagal mengontrol bola. Pada akhirnya bola tersebut disambar Mikael dan disambut dengan baik oleh Vieto. Sementara itu Al Real sendiri juga bisa menambah pundi-pundi golnya. Hal itu baru bisa terjadi seandainya Rodrigo nggak melakukan kesalahan di depan gawang pada menit ke-89. Kemenangan ini menjadikan Real Madrid sebagai peraih trofi Piala Dunia antar klub terbanyak dengan raihan 5 gelar. Selain itu, ini juga jadi trofi ke-100 Real Madrid sejak berdirinya klub tersebut. Sedangkan Toni Kroos menjadi pemain dengan peraih gelar terbanyak yakni 6 trofi. Di sisi lain, Vinicius dinobatkan sebagai peraih Golden Ball atau pemain terbaik pada turnamen kali ini. Sementara itu ada momen menarik pada perayaan juara skuad Los Blancos. Saat itu Antonio Rudiger terlihat marah-marah setelah kedua kakinya ditarik oleh Eder Militao dan Vinicius Junior. Lanjut ke hasil pertandingan Premier League, ada Chelsea yang kembali gagal menang saat ditahan imbang West Ham United dengan skor 1-1. Hal serupa juga dialami rival mereka yakni Arsenal nih guys yang juga ditahan imbang Brentford dengan skor yang sama. Chelsea kembali gagal memetik 3 poin penuh saat bertandang ke markas West Ham United. Pada laga itu kedua tim mengakhiri laga dengan skor akhir sama kuat yakni 1-1. Chelsea unggul terlebih dahulu lewat Joao Felix setelah menerima umpan cantik Enzo Fernandez. Namun West Ham berhasil menyamakan kedudukan melalui Emerson pada menit ke-28. Felix sukses melesakkan gol debutnya setelah bermain 2 pertandingan. Sebelumnya di laga debut melawan Fulham, winger asal Portugal ini harus merasakan nasib sial karena diganjar kartu merah. Dengan hasil ini Chelsea selalu meraih hasil imbang dalam 3 laga terakhir. Akibatnya skuad The Blues pun masih tertahan di peringkat 9 klasemen dengan baru mengemas 31 poin. Meski imbang, Graham Potter mengaku bangga dengan hasil yang didapat oleh Chelsea. Dia juga gak ketinggalan memuji Kepa Arrizabalaga yang tampil apik di pertandingan kali ini. Tottenham Hotspur melakoni pekan ke-23 Liga Inggris saat berhadapan dengan Leicester City. Pada laga ini, skuad The Lily Whites harus menyerah dengan skor 4-1. Skuad The Foxes mampu unggul melalui Nampalys Mendy, James Maddison, Kelechi Iheanacho, dan Harvey Barnes. Sedangkan Spurs cuma mampu membalas lewat gol dari Rodrigo Bentancur. Dengan hasil ini, anak asuh Antonio Conte tertahan di posisi kelima dengan mengemas 39 poin. Gagal untuk menyalip Newcastle United di papan atas dengan terpaut 2 poin. Arsenal gagal meraih hasil maksimal dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Inggris. Di laga itu, pasukan Mikel Arteta ditahan imbang oleh Brentford dengan skor akhir 1-1. Skuad The Gunners berhasil unggul lebih dulu lewat Leandro Trossard pada menit ke-66.
Namun 8 menit kemudian Ivan Toney mampu melesakkan gol penyeimbang. Gol Trossard pada laga ini sekaligus menjadi gol pertamanya berseragam Arsenal. Selain itu, ini juga sekaligus menjadi pembuktiannya setelah dibuang oleh Brighton. Meskipun bermain imbang, Arsenal masih berada di puncak klasemen dengan torehan 51 poin. Usai pertandingan, Arteta mengaku kecewa dengan keputusan wasit pada laga ini. Pelatih asal Spanyol itu mempertanyakan gol Ivan Toney yang dinilainya sudah dalam posisi offside. Masih di kompetisi Premier League, ada Wolverhampton yang berhasil bangkit dengan mampu mencuri 3 poin di markas Southampton. Bicara soal kebangkitan nih guys, ada Sevilla yang juga berhasil meraih 3 poin saat permalukan RCD Mallorca 2-0. Wolverhampton sukses meraih 3 poin kala melakoni lanjutan Premier League menghadapi Southampton. Skuad The Wanderers berhasil menang tipis dengan skor 1-2. Skuad The Saints mampu unggul lebih dulu lewat gol Carlos Alcaraz pada menit ke-24. Sementara skuad asuhan Julen Lopetegui membalas melalui gol bunuh diri Jan Bednarek dan gol Joao Gomez di menit ke-72 dan 87 laga. Wolves saat ini menduduki 15 klasemen sementara dengan 23 poin. Sedangkan Southampton makin terbenam di dasar klasemen dengan cuma menorehkan 15 poin. Newcastle United gagal meraih 3 poin di lanjutan pekan ke-23 saat berhadapan dengan Bournemouth. Skuad The Magpies pun harus ditahan imbang dengan skor 1-1. Skuad The Cherries mampu unggul lebih dulu lewat gol Marcos Senesi di menit ke-30. Setelah itu Miguel Almiron mampu menyeimbangkan skor pada menit akhir babak pertama. Pertandingan ini bisa saja dimenangkan oleh Bournemouth. Hal itu baru terjadi seandainya Kieran Trippier nggak melakukan penyelamatan krusial sebelum laga berakhir. Hasil ini memperpanjang hasil buruk pasukan Eddie Howe pada 3 laga terakhir. Skuad The Magpies masih tertahan di posisi keempat dengan torehan 41 poin. Sevilla meraih hasil positif pada lanjutan pekan ke-21 La Liga saat berhadapan dengan RCD Mallorca. Pasukan Jorge Sampaoli sukses menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol tersebut dicetak lewat Youssef En-Nesyri pada menit ke-28. Selang 12 menit, Bryan Gil mampu menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Hasil ini membuat skuad Los Palanganas kembali ke jalur kemenangan setelah kalah di laga sebelumnya. Jesus Navas dan kawan-kawan kini menduduki peringkat 12 dengan mengemas 24 poin. Paris Saint-Germain harus menelan kekalahan telak saat dipermalukan AS Monaco 3-1. Ngomong-ngomong soal kemenangan telak nih guys, Bayern Munchen juga mampu menang 3-0 atas tamunya yakni Bochum. Paris Saint-Germain mengalami kekalahan telak saat bertandang ke Stadion Louis II. Dalam laga tersebut, skuad Parisiens harus mengakui keunggulan AS Monaco dengan skor akhir 3-1. 3 gol AS Monaco dicetak lewat Alexander Golovin di menit ke-4 dan Brice Wissam Ben Yedder di menit ke-18 dan 45. Sedangkan gol tunggal PSG dicetak melalui Warren Zaïre-Emery pada menit ke-39. Kekalahan ini membuat PSG gagal menjauh dari pesaingnya yang terus membuntuti. Sedangkan AS Monaco menyalip Olympique Marseille yang saat ini telah mengemas 47 poin. Borussia Dortmund terus melanjutkan tren positif mereka pada pertandingan pekan ke-20 Bundesliga. Di laga itu, skuad Die Roten memperdaya tuan rumah Werder Bremen dengan 2 gol tanpa balas. Borussia Dortmund terlihat kesulitan mencetak gol sampai peluit babak pertama berakhir. Gol baru tercipta di babak kedua melalui Jamie Bino Gittens dan Julian Brandt. Sebagai informasi, Dortmund sendiri sudah 5 laga terakhir tanpa menelan satupun kekalahan. Padahal sebelumnya mereka sempat terpuruk dan tercecer di papan bawah klasemen. Bayern Munchen sukses mengamankan 3 poin pada pertandingan pekan ke-20 Bundesliga. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Die Roten melibas VfL Bochum dengan 3 gol tanpa balas. Bayern Munchen menutup babak pertama lewat gol tunggal Thomas Müller di menit ke-41. Memasuki babak kedua, Die Roten kembali mencetak gol lewat Kingsley Coman dan penalti Serge Gnabry. Tambahan 3 poin ini membuat Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen. Unggul 1 poin dari Union Berlin yang terus membuntuti di peringkat kedua klasemen. Tottenham Hotspur tertarik untuk memboyong James Maddison dari Leicester City. Kabar ini dibenarkan oleh asisten manajer Lily White bernama Christian Stellini. Stellini mengatakan kalau Maddison merupakan pemain yang punya skill di atas rata-rata. Selain itu, dia juga menilai Maddison sebagai salah satu gelandang penting di Inggris. Di sisi lain, pemain 26 tahun ini juga merupakan pemain kunci Leicester City dalam beberapa musim. Di musim ini, dia telah mencetak 8 gol dari 15 pertandingan di kompetisi Premier League. Masuk ke rumor transfer nih guys, ada Liverpool yang tertarik mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio.
Sedangkan rival mereka yakni MU juga nggak mau kalah nih dengan membidik Paulo Dybala. Liverpool berkemungkinan besar akan melakukan perombakan skuad di musim panas nanti. Satu nama pemain yang menjadi incaran The Reds adalah gelandang Lazio yaitu Sergej Milinkovic-Savic. Menurut jurnalis Steve Kay, banyak klub besar Inggris yang ikut memburu pemain Serbia tersebut. Salah satunya adalah Liverpool yang memang sedang membutuhkan gelandang tengah baru. Skuad The Reds sendiri pun punya peluang untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pasalnya kontrak pemain 27 tahun ini akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Manchester United siap mengontrak Marcel Sabitzer secara permanen di musim panas nanti. Keputusan tersebut akan diambil apabila sang pemain tampil mengesankan di masa pinjamannya. Diketahui di musim dingin lalu Setan Merah meminjam Sabitzer dari Bayern Munchen. Saat itu skuad di Rotten enggan memasukkan klausul penebusan dalam perjanjiannya. Namun The Red Devil masih punya peluang untuk mempermanenkan sang pemain. Sebab Sabitzer ingin cabut sebelum kontraknya berakhir di tahun 2025. Manchester United mencari amunisi baru pada bursa transfer musim panas nanti. Salah satu nama yang masuk bidikan Setan Merah adalah bomber tajam AS Roma yakni Paulo Dybala. Menurut Calcio Mercato, Setan Merah mendatangkan Dybala dengan harga yang murah. Pasalnya, sang pemain hanya dipagari klausul rilis sebesar 10,7 juta pound sterling oleh skuad Serigala ibu kota. Namun Manchester United harus bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Dybala. Pasalnya, AS Roma dikabarkan akan menaikkan gaji dan membatalkan klausul rilis tersebut. Manchester United tengah memantau gelandang muda Belgia yakni Arthur Vermeeren. Saat ini Vermeeren merupakan pemain yang kini memperkuat salah satu klub raksasa Belgia yakni Royal Antwerp. Bersama Royal Antwerp dia jadi salah satu andalan di lini tengah tim. Mark van Bommel selaku pelatih memuji perkembangan pemain 18 tahun ini yang dinilai begitu pesat. Namun perjuangan Manchester United untuk mendapatkan Vermeeren terbilang cukup berat. Pasalnya Newcastle United juga mengantri untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. David Raya sampai saat ini belum menekan kontrak barunya bersama Brentford. Dia mengatakan kalau ini bukan waktu yang tepat untuk membahas perpanjangan kontrak baru. Alasannya dia ingin memberikan penampilan terbaik bagi Brentford di musim ini. Mendengar David Raya yang belum memperpanjang kontraknya membuat dua klub Inggris mulai meminatinya. Kabarnya Chelsea dan Manchester United harus saling sikut untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang kiper. Kedua klub ini sendiri memang sedang membutuhkan sosok penjaga gawang. Real Madrid tertarik datangkan Jurgen Klopp nih guys yang diprediksi bakal cabut dari Liverpool. Di kabar penutup nih ada rival mereka yakni Barcelona di mana Xavi Hernandez tegaskan masih ingin pertahankan Ansu Fati. Real Madrid dikabarkan gak bahagia dengan performa klub di musim keduanya bersama Carlo Ancelotti. Kabarnya mereka siap melepas pelatih Italia tersebut di musim panas mendatang. Los Blancos pun mulai mendekati pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Menurut laporan El Nacional, El Real sedang melakukan pembicaraan dengan pelatih Jerman tersebut. Di sisi lain, peluang Real Madrid merekrut klub juga terbilang cukup besar. Sebab mantan pelatih Borussia Dortmund ini juga berniat untuk cabut dari Merseyside di musim panas mendatang. Ansu Fati sering dirumorkan hengkang dari Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Rumor ini rupanya sudah sampai ke telinga sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Xavi tegaskan kalau Ansu Fati nggak akan dilepas karena dianggap sebagai pemain penting. Walaupun kerap cedera, pelatih Spanyol ini pun masih menaruhkan harapan yang sangat tinggi. Sebelumnya pemain asal Spanyol itu dikabarkan tengah menjadi incaran beberapa klub Inggris, termasuk Manchester United yang serius untuk bisa memboyong pemain 20 tahun tersebut. AC Milan mulai melakukan pendekatan untuk mendatangkan Naby Keita di musim panas nanti. Bersumber dari Mirror, pemain asal Guinea ini berkemungkinan besar akan hengkang dari Liverpool. Alasannya kontraknya bersama skuad The Reds akan berakhir di bulan Juni mendatang. Di samping itu juga Liverpool enggan memperpanjang kontrak Keita karena dianggap kurang kontribusi. Sejak didatangkan pada tahun 2018, Keita selalu gagal menunjukkan performa terbaiknya. Di musim ini saja dia baru tampil sebanyak 6 pertandingan dengan belum menorehkan satupun gol. Madura United mengakhiri tren negatif mereka pada pertandingan pekan ke-24 Bri Liga 1. Bertanding di Pakansari Bogor, skuad Sape kerap memperdaya Persikabo 1973 dengan skor akhir 0-2. Di babak pertama, Madura berhasil unggul melalui Beto Gonçalves di menit ke-22. Pemain asal Brazil yakni Lulinha berhasil memperlebar jarak 2 menit sebelum perpanjangan waktu. Walaupun meraih kemenangan, Madura masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara. Saat ini pasukan Araújo Lefundes berhasil mengumpulkan 40 poin dari 24 pertandingan.
Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Nana Suryana. Katanya moga Manchester United bisa menang lawan Leeds United di kandang Leeds United agar bisa geser Manchester City di posisi kedua. Ini guys, menurut kalian gimana nih? Bakal bisa menang gak ya MU lawan Leeds United? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!